International Committee of the Red Cross atau sering kita sebut ICRC. Sebelumnya, kita lihat cuplikan ini terlebih dahulu. Nah, setelah melihat cuplikan tadi, mari kita belajar apa itu ICRC. International Committee of the Red Cross atau Komite Internasional Palang Merah adalah organisasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang terdampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Didirikan pada tahun 1863 di Swiss, ICRC berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan di situasi kekerasan lainnya. Mereka juga berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional yang mencakup perlindungan warga sipil, tahanan, dan pekerja medis dalam konflik. Organisasi ini sering bekerja di wilayah konflik yang paling sulit dan menjadi prinsip netralis serta independensis untuk memastikan bahwa mereka diterima oleh semua pihak. Nah, adapun peran utama dari ICRC seperti bantuan kemanusiaan yang mencangkup menyediakan makanan, air, layanan medis, dan dukungan bagi mereka yang terdampak konflik. Selanjutnya, ada pemantauan kepatuhan hukum humaniter, mengawasi pelanggaran hukum humaniter internasional, dan mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan. Selanjutnya, ada mediasi netral, seperti memfasilitasi komunikasi atau negosiasi antar pihak-pihak yang bertikai untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan. Yang terakhir ada reuni keluarga yang terpisah, seperti membantu individu dan keluarga yang terpisah akibat konflik untuk saling menemukan kembali. Nah, kenapa sih ICRC dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Karena ICRC memiliki perjanjian dan konvensi internasional yang dapat memperkuat kedudukannya. Alasannya karena yang pertama, ICRC merupakan salah satu organisasi internasional tertua di dunia. Yang kedua, ICRC memiliki kekebalan dan personalitas hukum internasional. Yang ketiga, ICRC berperan dalam perkembangan hukum humaniter internasional. Yang keempat, ada ICRC berperan sebagai penengah yang netral antara negara yang berperang. Dan yang terakhir, ICRC memiliki wewenang untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Ternyata, di balik kekompleksan ICRC, organisasi ini juga tidak luput dari permasalahannya loh. Nah, masalah ini disebabkan oleh anggapan masyarakat internasional yang menilai terorisme sebagai masalah serius yang tidak bisa ditoleransi. Dengan demikian, maka dapat dibuktikan tentang hambatan internal dan eksternal ICRC dalam mendukung perlindungan para tahanan di kamp penjara Guantanamo. Selanjutnya ada keterbatasan akses. Dalam konflik tertentu, pihak-pihak yang bertikai seringkali melarang atau membatasi akses ICRC ke area konflik. Hal ini menghambat mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan atau memantau pelanggaran hukum humaniter internasional. Yang selanjutnya, ada kurangnya kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Banyak pihak yang terlibat dalam konflik mengabaikan atau melanggar prinsip hukum humaniter seperti melindungi warga sipil dan tenaga medis. Hal ini membuat upaya ICRC semakin kompleks. Yang terakhir ada krisis kompleksi ganda. Dalam kasus konflik bersamaan dengan bencana alam atau krisis lainnya seperti pandemi
menciptakan tantangan logistik dan operasional yang luar biasa besar. Nah, contohnya ICRC itu dapat memberikan bantuan tidak hanya kesehatan, mereka juga dapat memberikan bantuan alat-alat kebersihan. Seperti cuplikan video ini.